Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semua Ananda dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah Ananda sayang, pada hari ini kita masuk pada materi membaca cerita hikayat ikan terubuk. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda mengetahui kisah tentang hikayat ikan terubuk. Marilah kita dengarkan bersama-sama cerita hikayat ikan terubuk berikut ini. Ada sebuah kisah di Tanjung Padang, yaitu di sebuah danau besar yang membentang. Di dalam danau itu hiduplah berbagai jenis ikan air tawar yang sehat dan berbadan besar. Di antara sekian banyak ikan yang hidup di danau itu, ada satu ekor ikan yang menonjol. Kulitnya warna kemerahan, sangat berkilau. Ikan betina ini cantik parasnya. Siapakah nama ikan tersebut? Nah, ternyata ikan tersebut namanya adalah putri pepuyuh. Ketika putri pepuyuh ini berenang mengibaskan ekor, semua ikan yang ada di dalam danau tersebut menghindar ke tepi untuk memberi ikan cantik ini jalan. Terkadang sengaja memberikan hadiah dan persembahan kepadanya, yaitu berupa makanan maupun perhiasan. Semua ikan di danau itu sangat menjaga putri pepuyuh. Karena tingkah laku dan bahasa putri pepuyuh ini yang santun. Danau itu terpisah dari sungai. Hanya ketika banjir besar saja baru ikan sungai dan ikan danau itu dapat bertemu. Maka suatu hari ketika banjir besar datang, banyaklah ikan sungai ini yang melihat kecantikan putri pepuyuh. Akhirnya setelah sekian lama, putri pepuyuh ini menjadi bahan cerita para ikan, baik di sungai maupun samudera. Mengenai kecantikan putri pepuyuh ini, sampailah kabarnya ke Selat Malaka. Raja ikan terubuk yang hidup di perairan Selat Malaka begitu tergugah dan penasaran dengan cerita kecantikan putri pepuyuh yang jelita, penghuni danau air tawar. Bahkan, raja ikan terubuk ini sampai termimpi-mimpi dia telah bersua dengan putri pepuyuh. Singkat cerita, akhirnya Raja Terubuk segera mengirim utusan menuju danau untuk melamar putri pepuyuh. Namun, putri pepuyuh menolak lamaran tersebut. Apa alasan putri pepuyuh menolaknya? Karena putri pepuyuh ini mengatakan bahwa ikan laut ini tidak dapat hidup di air tawar dan ikan danau pun tidak bisa hidup di air masin. Apabila dipaksakan juga, tentu bencana yang akan menimpa. Raja Terubuk akhirnya murka begitu mendengar laporan dari utusannya. Dia merasa terhina karena dia adalah raja yang menguasai Selat Malaka serta daerah sekitarnya. Penolakan putri pepuyuh ini diartikannya sebagai hinaan dan tantangan pada dirinya.
Tanpa membuang waktu, akhirnya Raja Ikan Terubuk ini segera mengumpulkan pasukannya. Kepada pasukannya dia berkata bahwa penghuni danau sudah menghina kerajaan ikan terubuk dan semua terubuk harus menunjukkan kebesaran kerajaan mereka. Mendengar itu, sekitar 100.000 ekor ikan terubuk langsung berkumpul. Lalu mereka bergerak menuju danau yang berada di Tanjung Padang, di mana yaitu tempat hidupnya Putri Pepuyuh dan ikan-ikan yang lainnya. Wajah kemerahan terpancar di wajah pasukan terubuk. Mereka berenang cepat tanpa peduli dengan hiu maupun ikan pemangsa lainnya. Mereka hanya ingin membela harga diri Raja Terubuk. Namun sayang, rombongan ikan terubuk itu tiba-tiba terhenti karena mereka tersangkut di jaring milik seorang nelayan. Akhirnya, tidak ada seekor pun yang lepas dari jaring tersebut karena semuanya satu rombongan. Baiklah Ananda semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang hikayat ikan terubuk. Adapun kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa Raja Ikan Terubuk ini dia ingin melamar seorang putri dari rombongan ikan yang ada di sebuah danau di Tanjung Padang. Namanya Putri Pepuyuh. Akan tetapi Putri Pepuyuh ini menolak lamaran dari Raja Ikan Terubuk dengan alasan bahwa ikan laut tidak akan bisa hidup di air tawar dan ikan danau pun tidak akan bisa hidup di air masin. Untuk tugas, silahkan Ananda mengerjakan pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 berikut ini di dalam buku tulis Ananda masing-masing sesuai dengan materi pelajaran yang sudah kita pelajari. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.